Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adis Emilia Putri dari kelas 12 TLM ingin mempresentasikan tentang demam tifoid. Apa itu demam tifoid? Demam tifoid adalah infeksi saluran pencernaan yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi yang kemudian akan menyebar ke hati, limfa, dan empedu. Bakteri Salmonella typhi dapat bertahan di dalam suasana asam di lambung sehingga dapat mengakibatkan infeksi pada usus. Demam tifoid dapat menyebar melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi atau kontak fisik dengan seseorang yang terinfeksi. Gejala demam tifoid. Gejala demam tifoid yaitu demam hingga mencapai 40 derajat Celcius, sakit kepala, lemah dan lemas, mual, nyeri pada otot, berkeringat dingin, batuk kering, kehilangan nafsu makan dan turunnya berat badan, nyeri pada perut dan diare. Demam tifoid memiliki tanda dan gejala dengan pola khusus yang terdiri dari 3 tahap, di mana masing-masing berlangsung sekitar 1 minggu. Pada minggu pertama akan terjadi peningkatan suhu secara perlahan dan tidak stabil. Suhunya naik turun, yang disertai dengan sakit kepala, batuk, dan tubuh terasa tidak sehat atau meriang. Kemungkinan dapat mengalami mimisan. Pada minggu kedua akan terjadi demam tinggi hingga suhu 40 derajat Celcius atau lebih dan dapat menjadi lebih buruk pada sore hingga malam hari. Bintik merah mulai muncul pada bagian bawah dada dan perut. Terkadang penderita juga akan mengigau ketika demam, terjadi nyeri perut dan diare. Feses dapat berubah menjadi hijau. Kemungkinan dapat terjadi pembengkakan hati dan limfa. Pada minggu ketiga akan mulai muncul terjadinya komplikasi bila penanganan dan terapi tidak tepat. Bila penanganan tepat, maka pada akhir minggu ketiga demam mulai mereda. Cara kuman berkembang. Salmonella typhi memasuki tubuh melalui usus dan berkembang biak pada kelenjar dan pembuluh getah bening atau sistem kekebalan tubuh. Kemudian kuman memasuki aliran darah dan menyebabkan terjadinya gejala sakit kepala dan demam. Melalui aliran darah, kuman memasuki berbagai organ seperti hati, limfa, kantung empedu, dan sumsum tulang. Faktor resiko tifoid yaitu melakukan kontak dengan seseorang yang terinfeksi kuman tifoid, mengonsumsi air yang terkontaminasi oleh Salmonella typhi, bekerja atau melakukan perjalanan ke daerah-daerah di mana demam tifoid berkembang. Bagaimana cara penularan demam tifoid? Penyebaran demam tifoid dapat terjadi melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Orang yang terinfeksi bakteri tifoid dapat mencemari sumber air di lingkungannya melalui feses atau tinja yang mengandung konsentrasi tinggi bakteri. Kuman dapat hidup pada feses atau tinja dan urin dari orang yang terinfeksi. Bakteri dapat bertahan hidup selama beberapa minggu dalam air atau limbah kering. Komplikasi tifoid. Jika penanganan tidak tepat, maka akan terjadi komplikasi. Komplikasinya yaitu terjadi pendarahan, miokarditis atau infeksi pada otot jantung, encephalitis atau infeksi pada sistem saraf yang dapat menyebabkan linglung, kejang, dan gangguan mental. Infeksi hati dan kandung empedu sehingga menyebabkan kulit dan bagian putih pada mata menguning dan nyeri perut yang parah. Terkadang dapat terjadi radang pankreas, di mana hal ini dapat menyebabkan nyeri yang parah pada bagian perut atau punggung dan gangguan pencernaan. Terkadang dapat terjadi gagal ginjal, infeksi pada saluran tubuh, mengalami dehidrasi. Terkadang terjadi penurunan sel trombosit dalam darah yang dapat menyebabkan memar dan pendarahan. Bagaimana tifoid terdiagnosa? Berkonsultasi dengan dokter terkait tanda dan gejala yang terjadi dan pemeriksaan selanjutnya untuk pemastian diagnosa tifoid, yaitu pemeriksaan pada feses, darah, dan urin. Pemeriksaan sampel feses dan urin ke laboratorium untuk dilakukan kultur bakteri untuk identifikasi bakteri yang menginfeksi. Pemeriksaan darah dilakukan pemeriksaan darah lengkap, khususnya ke trombosit dan kultur darah bakteri juga. Lalu tes Widal. Tes ini dilakukan di laboratorium dan bertujuan untuk mengetahui keberadaan antibodi terhadap Salmonella typhi atau Salmonella paratyphi. Pengujian dapat dilakukan terhadap bagian badan atau cambuk bakteri Salmonella. Jika positif, penderita tifus atau paratifus
jika hasil tes Widal lebih dari 1:160. Penanganan tifoid. Berkonsultasilah dengan dokter untuk mendapatkan terapi pengobatan yang tepat seperti pertama, penggunaan obat golongan antibiotik. Berkonsultasilah dengan dokter agar bisa dapat segera mengonsumsi antibiotik. Penggunaan antibiotik dapat mencegah terjadinya komplikasi. Yang kedua, mengonsumsi cairan. Mengonsumsi cairan untuk mencegah terjadinya kekurangan cairan pada tubuh atau dehidrasi. Terkadang hingga dibutuhkan tindakan untuk langsung memberikan asupan cairan pada pembuluh darah. Yang ketiga, pengobatan untuk meredakan gejala seperti pemberian obat untuk menurunkan suhu tubuh. Perhatikan juga beberapa hal berikut untuk membantu mempercepat kesembuhan, yaitu istirahat yang cukup. Untuk sementara, makan makanan yang lunak dan lembut, misalnya bubur, agar-agar, dan nasi tim. Minum 8-10 gelas air dalam sehari untuk mencegah dehidrasi. Jangan makan buah yang sudah dipotong lama. Makanlah buah yang baru saja dipotong. Hindari buah yang tidak perlu dikupas, misalnya kayak anggur, jambu, atau stroberi. Pilih buah yang bisa dikupas, misalnya melon, pisang, atau mangga. Jauhi makanan yang mengandung sayuran mentah, misalnya salad, lalapan, atau karedok. Cuci tangan secara menyeluruh dengan sabun dan air bersih setelah keluar dari toilet dan sebelum menyiapkan makanan. Pencegahan demam tifoid. Upaya pencegahan terhadap penyebaran dan penularan tifoid dapat dengan mudah dilakukan. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu mencuci tangan dengan benar sebelum makan dan menyiapkan makanan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencuci makanan dan mengolahnya dengan tepat, dan melakukan vaksinasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.